shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Lucio Cecchinello bongkar penyebab keterpurukan Honda di MotoGP. Cedera Marc Marquez jadi titik awal Lucio Cecchinello, pemilik tim LCR Honda yang menjadi tim satelit Honda sejak 2006. Mengungkapkan alasan dibalik keterpurukan Honda di MotoGP, Cecchinello mengungkap bahwa awal keterpurukan ini dimulai saat Marc Marquez mengalami cedera serius pada tahun 2020. Menurut Cecchinello, absennya Marquez membuat Honda kehilangan arah dalam pengembangan motor mereka. Marc Marquez, yang selama ini menjadi andalan Honda, mengalami cedera parah di awal musim 2020. Cedera tersebut memaksa Marquez absen dari banyak balapan, yang kemudian berimbas besar pada performa tim Honda. Cecchinello mengungkapkan bahwa selama Marquez absen, para teknisi di Jepang tidak melakukan pengembangan yang signifikan pada motor RC Tuan Trevi. Selama Marc absen, kami tidak melakukan apapun dalam hal pengembangan sementara yang lain terus mengembangkan proyek mereka, kata Marquez. Situasi ini semakin diperburuk oleh langkah agresif tim lain seperti Ducati, yang terus melakukan pengembangan besar-besaran pada motor mereka. Hasilnya, tim-tim seperti Ducati kini menikmati hasil dari upaya pengembangan mereka yang konsisten. Cecchinello juga mengingatkan bahwa pada tahun 2020, sebelum cedera Marquez, motor Honda masih kompetitif. RC Tuan Trevi masih mampu bersaing dengan motor dari pabrikan lain berkat kemampuan Marquez yang luar biasa dalam mengendalikan motor tersebut. Motor dengan Marc baik-baik saja, dia mampu mengatasi bagian depan motor Honda yang istimewa dan menggunakan ban lebih baik daripada rider Honda lain, kata Cecchinello. Sebagai contoh, balapan di Jerez pada awal musim 2020 menjadi bukti kemampuan Marquez. Ia mampu menyalip banyak pembalap dan menunjukkan performa yang luar biasa meski harus mundur karena cedera. Namun, ketika Honda memutuskan untuk menunggu hingga Marquez pulih sebelum melanjutkan pengembangan motor, situasi semakin memburuk. Komplikasi yang terjadi pada pemulihan Marquez membuat Honda kehilangan momentum untuk bersaing dengan tim-tim lain yang terus melakukan inovasi. Contohnya adalah balapan di awal musim 2020, di Jerez ia menyalip semua orang, lalu ia kehilangan posisi terdepan dan setelah kembali ke motornya, ia menunjukkan kebangkitan yang luar biasa, kenang Cecchinello. Keputusan Honda untuk menunda pengembangan motor hingga Marquez pulih ternyata menjadi kesalahan besar. Marquez, yang selama ini menjadi pusat dari pengembangan motor Honda, tidak bisa sepenuhnya diandalkan selama masa pemulihannya. Situasi ini membuat Honda semakin tertinggal dari para pesaingnya yang terus berinovasi. Kemudian Honda mengatakan untuk menunggu sampai Marc pulih untuk mengembangkan motor, tetapi seperti yang kita tahu ada komplikasi, tambah Cecchinello. Komentar Lucio Cecchinello ini mempertegas peran krusial Marc Marquez dalam pengembangan motor Honda. Ketiadaan Marquez menjadi faktor utama yang membuat Honda kesulitan bersaing di MotoGP. Kini, dengan persaingan yang semakin ketat, Honda harus segera bangkit dan menemukan strategi baru untuk kembali ke puncak. Dengan keterpurukan ini, jelas bahwa Honda harus belajar dari pengalaman dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada satu pembalap. Pengembangan yang berkelanjutan dan inovasi yang konsisten harus menjadi prioritas utama jika Honda ingin kembali meraih kejayaan di MotoGP. Bos Pramac Racing, Gino Borsa, ragukan harmoni Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di Ducati MotoGP 2025 belum dimulai, tetapi perdebatan dan prediksi tentang persaingan di lintasan sudah mulai memanas. Salah satu perhatian utama adalah hubungan antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati Lenovo. Gino Borsa, bos Pramac Racing, yakin bahwa duet ini tidak akan berjalan harmonis, mengingat sejarah Marquez yang kerap mendominasi rekan setimnya. Marc Marquez, dengan 6 gelar juara dunia MotoGP, dikenal sebagai salah satu pembalap paling dominan dalam sejarah MotoGP. Selama bertahun-tahun bersama Repsol Honda, Marquez berhasil menjadi pusat perhatian, seringkali mengungguli rekan-rekan setimnya. Dari Dani Pedrosa hingga Jorge Lorenzo, Marquez selalu mampu menjadi yang terbaik di timnya, bahkan di tengah tekanan besar. Borsa melihat pola yang sama mungkin akan terulang di Ducati. Marquez yang bergabung dengan Ducati Lenovo pada 2025 setelah musim sukses di Gresini Racing, akan menjadi ancaman besar bagi Bagnaia. Meskipun Bagnaia adalah juara dunia MotoGP 2 kali, dan salah satu pembalap terkuat di grid,
Borsa yakin bahwa sifat kompetitif Marquez bisa menciptakan ketegangan dalam tim. Ducati Lenovo Team kini memiliki dua pembalap papan atas di grid MotoGP. Francesco Bagnaia, yang telah membuktikan dirinya sebagai pembalap top dengan gelar juara dunia dan kemenangan balapan yang konsisten, akan menghadapi tantangan besar dengan kehadiran Marquez. Borsa mencatat bahwa dinamika tim akan sangat berbeda dengan kedatangan Marquez, yang selalu memiliki karakter dominan di timnya. Menurut Borsa, Marquez tidak hanya pembalap yang cepat, tetapi juga sangat cerdas dalam bermain taktik di lintasan. Dia mampu menganalisis dan memanfaatkan kelemahan lawannya, termasuk rekan setimnya sendiri. Ini yang membuat Borsa yakin bahwa hubungan antara Marquez dan Bagnaia tidak akan seharmonis yang diharapkan. MotoGP bukan asing dengan persaingan internal dalam satu tim. Kita bisa melihat contoh-contoh seperti Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo di Yamaha, yang meski menjadi rekan setim, sering terlibat dalam persaingan ketat. Situasi ini bisa menguntungkan jika dikelola dengan baik, tetapi juga bisa menjadi bumerang jika tensi meningkat terlalu tinggi. Borsa menilai bahwa Ducati perlu berhati-hati dalam mengelola hubungan antara Marquez dan Bagnaia. Kedua pembalap ini memiliki potensi besar untuk membawa kejayaan bagi Ducati, tetapi persaingan internal yang tidak sehat bisa merusak peluang mereka di kejuaraan dunia. Gino Borsa meyakini bahwa persaingan antara Marquez dan Bagnaia akan menjadi salah satu cerita utama di MotoGP 2025. Dengan gaya balap Marquez yang agresif dan Bagnaia yang juga sangat kompetitif, Borsa memprediksi bahwa kita akan melihat beberapa momen panas di lintasan. Namun, Borsa juga menyebutkan bahwa persaingan ini tidak harus negatif. Jika Ducati mampu mengelola keduanya dengan bijaksana, mereka bisa memanfaatkan kekuatan kedua pembalap untuk mendominasi kejuaraan. Kuncinya adalah komunikasi yang baik dan strategi tim yang jelas, di mana kepentingan tim selalu menjadi prioritas. MotoGP 2025 menjanjikan persaingan yang semakin menarik dengan kehadiran Marc Marquez di tim pabrikan Ducati Lenovo. Bos Pramac Racing, Gino Borsa, memandang situasi ini dengan skeptis, tetapi juga memberikan pandangan bahwa jika dikelola dengan baik, Ducati bisa memiliki tahun yang luar biasa. Dengan Marquez dan Bagnaia di barisan depan, MotoGP 2025 akan menjadi musim yang penuh aksi dan drama, di mana setiap balapan akan menjadi tontonan yang wajib diikuti. Valentino Rossi bongkar siasat Marc Marquez. Di bawah bayang-bayang rivalitas selama MotoGP 2025 diprediksi menjadi salah satu musim paling dramatis dalam sejarah, terutama setelah Marc Marquez resmi bergabung dengan Ducati Lenovo Team. Bergabungnya Marquez bertandem dengan Francesco Bagnaia di tim pabrikan ini memicu berbagai spekulasi, termasuk dari legenda MotoGP, Valentino Rossi. Dalam wawancara terbaru, Rossi membongkar langkah-langkah Marquez yang disebutnya sebagai strategi besar untuk menjadi anak emas Ducati. Setelah menjalani masa sulit akibat cedera parah pada MotoGP Spanyol 2020, Marc Marquez berjuang keras untuk kembali ke performa terbaiknya. Cedera lengan yang memerlukan serangkaian operasi membuat karir Marquez di Repsol Honda menurun drastis. Pada musim 2024, Marquez memutuskan langkah besar dengan meninggalkan Honda dan bergabung bersama Gresini Ducati. Langkah ini terbukti menjadi keputusan yang tepat. Dengan motor Desmosedici versi lama, Marquez mampu tampil kompetitif sepanjang musim 2024, bahkan bersaing dengan para pembalap pabrikan. Keberhasilannya di Gresini membuka jalan bagi promosi ke tim utama Ducati Lenovo pada 2025, menjadi rekan setim Francesco Bagnaia. Valentino Rossi, yang memiliki sejarah rivalitas panjang dengan Marquez, tidak tinggal diam atas keputusan ini. Dalam sebuah wawancara dengan media internasional pada akhir 2024, Rossi mengungkapkan bahwa langkah Ducati merekrut Marquez adalah sebuah risiko besar. Menurut Rossi, Marquez berhasil memanfaatkan situasi internal Ducati untuk mengamankan posisinya di tim pabrikan. Keputusan ini juga memicu perpecahan di internal tim. Ducati kehilangan Jorge Martin, juara dunia MotoGP 2024, yang memilih pindah ke Aprilia. Marco Bezzecchi dan Enea Bastianini juga memilih meninggalkan Ducati untuk bergabung dengan tim lain. Rossi menyebut bahwa situasi ini bisa menjadi pedang bermata dua bagi Ducati. Di satu sisi, Marquez membawa pengalaman dan kemampuan teknis yang luar biasa. Namun di sisi lain, tekanan besar untuk meraih gelar juara dunia bisa menjadi tantangan besar, mengingat usia Marquez yang sudah tidak muda lagi.
Bergabung dengan tim pabrikan Ducati membawa tanggung jawab besar bagi Marquez. Ia tidak hanya dituntut untuk tampil maksimal, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan kepala kru baru, Marco Rigamonti. Rigamonti sebelumnya bekerja dengan Enea Bastianini dan memiliki pengalaman luas di Ducati. Namun, membangun chemistry baru membutuhkan waktu, dan ini bisa menjadi tantangan tambahan bagi Marquez. Selain itu, Marquez harus menghadapi persaingan internal dengan Francesco Bagnaia, yang tetap bertahan di tim Ducati Lenovo. Meski hubungan keduanya terlihat harmonis, ketegangan di lintasan tidak bisa dihindari. Rivalitas internal ini semakin menarik perhatian, terutama setelah Rossi memberikan dukungannya kepada Bagnaia dan pembalap binaannya dari VR46 Academy. Kedatangan Marquez ke Ducati secara tidak langsung membawa persaingannya dengan Rossi ke babak baru. Rossi, yang kini lebih aktif di dunia balap mobil, menyatakan akan mengurangi aktivitasnya di ajang tersebut untuk lebih fokus mendukung pembalap-pembalap VR46 di MotoGP. Langkah ini dianggap oleh banyak pihak sebagai strategi Rossi untuk menjaga pengaruhnya di pedok, terutama setelah Marquez menjadi bagian dari tim yang sebelumnya sangat dekat dengan VR46. MotoGP 2025 menjadi musim yang penuh dengan pertanyaan. Apakah Marc Marquez mampu memenuhi ekspektasi tinggi Ducati? Bagaimana ia akan menghadapi tekanan dari dalam tim serta rivalitas dengan pembalap lain, termasuk Francesco Bagnaia? Satu hal yang pasti, keputusan Ducati memilih Marquez telah membuka babak baru dalam sejarah MotoGP. Semua mata akan tertuju pada performa Marquez di lintasan, sementara bayang-bayang Valentino Rossi tetap menghiasi drama yang terjadi di balik layar. Dengan rivalitas klasik dan persaingan yang semakin sengit, MotoGP 2025 menjanjikan aksi-aksi yang tidak akan terlupakan oleh para penggemar. Bos Pramac Racing ungkap alasan Ducati pilih Marc Marquez dibanding Jorge Martin untuk MotoGP 2025. Bos Pramac Racing, Gino Borsai, mengungkap alasan dibalik keputusan Ducati Corse memilih Marc Marquez untuk MotoGP 2025, mengesampingkan Jorge Martin. Keputusan tersebut, menurut Borsai, berkaitan erat dengan daya tarik besar yang dimiliki Marquez sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Keputusan Ducati mengontrak Marquez diumumkan di tengah musim MotoGP 2024. Saat itu, Marquez baru satu musim memperkuat Gresini Racing, tetapi performanya yang konsisten dan kemampuannya beradaptasi dengan cepat membuat Ducati Lenovo memutuskan untuk merekrutnya ke tim pabrikan. Namun, langkah Ducati tersebut juga menimbulkan drama besar. Jorge Martin, yang sudah bertahun-tahun membela Ducati melalui tim satelit Pramac Racing, terpaksa tersingkir. Martin yang akhirnya keluar sebagai juara dunia MotoGP 2024, memilih hengkang ke Aprilia Racing setelah tidak mendapatkan tempat di tim pabrikan Ducati. Menurut Borsoi, situasi itu menempatkan Ducati dalam posisi sulit. Meski Martin tampil luar biasa sepanjang musim 2024, popularitas dan prestasi Marquez yang sudah mengoleksi 8 gelar juara dunia di semua kelas MotoGP memberikan daya tarik tersendiri yang sulit diabaikan oleh Ducati. Tidak mudah bagi Ducati untuk kehilangan Jorge Martin, tetapi dapat dimengerti mengapa mereka memilih Marc Marquez, ujar Borsoi dalam wawancara terbaru. Ducati berada dalam momen kejayaan, tetapi kehilangan pembalap seperti Jorge, yang kini menjadi juara dunia, bukanlah hal yang mudah bagi mereka, tambahnya. Meski begitu, Borsa menekankan bahwa Marquez adalah pembalap yang memiliki nilai lebih baik dari segi kemampuan di lintasan maupun daya tarik globalnya. Keputusan Ducati untuk merekrut Marquez bukan hanya tentang performa, tetapi juga peluang untuk memperkuat citra mereka sebagai tim terbaik di MotoGP. Kita berbicara tentang Marc Marquez, juara dunia 8 kali, dengan daya tarik yang luar biasa. Ini adalah keputusan bersejarah. Anda harus selalu mengandalkan Marc. Dia adalah salah satu pembalap terbaik, lanjut Borsai. Keputusan Ducati tersebut juga berdampak besar pada tim satelit mereka, Pramac Racing. Tidak lama setelah Ducati memutuskan untuk mengutamakan Marquez, Pramac memilih hengkang dan menjadi tim satelit Yamaha mulai musim 2025. Sementara itu, Jorge Martin yang merasa terpinggirkan oleh Ducati memutuskan bergabung dengan Aprilia Racing. Meski demikian, Borso yakin Martin tetap menjadi salah satu kandidat kuat untuk merebut gelar juara dunia musim depan.
Ini akan menjadi pertarungan yang menarik antara Bagnaia dan Marquez di Ducati Lenovo, tetapi saya yakin Jorge Martin juga akan berjuang untuk menang bersama mereka, ujar Borsoi. Musim MotoGP 2025 kini menjadi salah satu musim yang paling dinanti dalam sejarah balap motor. Dengan Marquez dan Bagnaia berada di tim yang sama, Ducati Lenovo memiliki Dream Team yang sangat kuat. Namun, persaingan tidak hanya datang dari dalam tim, tetapi juga dari Jorge Martin bersama Aprilia dan nama-nama besar lain seperti Fabio Quartararo dan Enea Bastianini. Keputusan Ducati memilih Marquez menunjukkan taruhan besar yang diambil oleh tim asal Italia tersebut. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana Marquez dan Bagnaia akan bekerja sama sekaligus bersaing di lintasan. Akankah Ducati berhasil mengulang kejayaan mereka, atau justru keputusan ini menjadi bumerang? Semua akan terjawab di musim MotoGP 2025. Valentino Rossi, Marc Marquez akan lakukan segala cara untuk MotoGP 2025, termasuk strategi kontroversial legenda MotoGP. Valentino Rossi memberikan pernyataan tajam mengenai ambisi Marc Marquez di musim MotoGP 2025. Rossi menyebut bahwa Marquez bertekad keras untuk kembali menjadi juara dunia, bahkan tidak menutup kemungkinan menggunakan strategi yang kontroversial, seperti memanfaatkan slipstream secara ekstrim. Rossi mengungkapkan hal ini sebagai respons terhadap ambisi besar Marquez yang kini memperkuat tim pabrikan Ducati Lenovo. Marquez, yang sebelumnya mencatat performa gemilang bersama Gresini Racing pada musim 2024, dipromosikan ke tim utama Ducati untuk menghadapi persaingan lebih ketat pada musim mendatang. Rossi menyebut slipstream, teknik menggunakan angin dari pembalap di depan untuk meningkatkan kecepatan tanpa harus menambah tenaga motor, sebagai salah satu strategi yang kemungkinan besar akan sering digunakan oleh Marquez. Teknik ini memang umum digunakan di MotoGP, tetapi dalam konteks tertentu, penggunaannya bisa memicu kontroversi, terutama jika dianggap mengganggu pembalap lain. Marc selalu memiliki ambisi besar untuk menang, dan dia akan melakukan segala cara untuk mencapainya, termasuk strategi yang dianggap kontroversial, ujar Rossi. Rossi tidak menyangkal bahwa slipstream adalah bagian dari balapan, tetapi ia mengingatkan bahwa penggunaan teknik ini secara berlebihan atau tidak sportif bisa menjadi masalah di lintasan. Marquez memang memiliki alasan kuat untuk berjuang mati-matian di musim 2025. Setelah tampil impresif bersama Gresini Racing di musim 2024, dengan meraih 10 podium dan finish di posisi ketiga klasemen, Marquez dipromosikan ke tim utama Ducati Lenovo. Dengan motor Desmosedici GP terbaru, ia diprediksi akan menjadi salah satu pembalap paling kompetitif di grid. Kombinasi Marquez dengan Francesco Bagnaia, rekan setimnya yang juga merupakan juara dunia MotoGP 2 kali, menjadikan Ducati Lenovo sebagai tim dengan kekuatan besar. Namun, ambisi besar Marquez untuk menambah koleksi gelar juaranya juga menjadi sorotan, terutama dalam hal bagaimana ia akan bersaing di lintasan. Sejauh ini, Marquez belum memberikan komentar terkait pernyataan Rossi. Namun, pengamat MotoGP menilai bahwa pernyataan tersebut bisa menjadi bentuk tekanan psikologis kepada Marquez menjelang musim 2025. Rivalitas antara Rossi dan Marquez memang telah berlangsung lama, dan komentar seperti ini dianggap sebagai bagian dari permainan mental di dunia balap. Dengan ambisi besar Marquez, kekuatan Ducati, serta persaingan ketat dari pembalap lain seperti Jorge Martin dan Fabio Quartararo, musim 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah MotoGP. Namun, apakah Marquez benar-benar akan menggunakan cara-cara yang dianggap kontroversial untuk mencapai tujuannya? Waktu dan aksi di lintasan yang akan memberikan jawabannya. MotoGP 2025 bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang strategi, taktik, dan mungkin sedikit permainan mental. Apakah Marquez akan membuktikan dirinya sebagai juara sejati atau justru menuai kontroversi? Semua mata akan tertuju pada pembalap berjuluk The Baby Alien itu. Bos Ducati sangat optimis, Marc Marquez harus juara dunia dengan Desmosedici GP 25.
Keberhasilan Marc Marquez menyesuaikan diri dengan Desmosedici GP25 dalam waktu singkat semakin memantapkan keyakinan tim Ducati Lenovo menghadapi musim MotoGP 2025. Bos besar Ducati, Claudio Domenicali, secara terbuka menyatakan bahwa target mereka sangat jelas, membawa Marquez meraih gelar juara dunia bersama Francesco Bagnaia. Dengan motor yang sudah terbukti kompetitif, Domenicali menegaskan bahwa Ducati kini memiliki semua elemen untuk mendominasi MotoGP. Desmosedici GP25 adalah motor terbaik yang pernah kami buat, ujar Domenicali dalam wawancara terbaru. Dengan kemampuan teknis yang terus kami sempurnakan, ditambah pengalaman dan bakat Marc Marquez, kami tidak melihat ada alasan untuk tidak memenangkan kejuaraan dunia tahun ini. Kepercayaan diri Ducati datang dari hasil positif tes pramusim di Barcelona pada 19 November 2024 lalu. Marquez, yang baru beberapa bulan bergabung dengan tim pabrikan Ducati, berhasil finish di posisi keempat. Prestasi ini hanya terpaut tipis dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang finish ketiga. Sejak memutuskan pindah dari Gresini Racing ke Ducati Lenovo, Marquez membawa ekspektasi besar. Setelah musim yang penuh tantangan bersama Honda dan satu musim adaptasi bersama Gresini, Marquez kini berada di posisi terbaik untuk kembali merebut gelar juara dunia. Namun, tantangan ini bukan hanya soal motor. Domenicali dan General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, telah menetapkan pendekatan yang terfokus pada pengembangan terus-menerus. Kami membutuhkan Marc bukan hanya untuk menjadi pembalap tercepat, tetapi juga pemimpin dalam pengembangan motor. Itu adalah peran utama yang kami percayakan kepadanya, ungkap Dall'Igna. Meskipun motor GP25 dipuji sebagai salah satu paket terbaik di lintasan, Marquez tetap merendah. Motor ini memang luar biasa, tetapi kompetisi tidak pernah mudah, ujarnya. Saya tahu ekspektasi tinggi, tetapi saya juga sadar akan tekanan untuk tampil konsisten di setiap balapan. Ia juga menambahkan bahwa bekerja bersama tim pabrikan memiliki tuntutan lebih tinggi. Di Ducati, tidak ada tempat untuk kesalahan. Semua orang bekerja dengan intensitas penuh, dan itu adalah tantangan yang saya nikmati, kata Marquez. Selain tekanan internal, Marquez juga harus menghadapi persaingan ketat dari dalam tim. Francesco Bagnaia, yang telah memberikan 2 gelar juara dunia untuk Ducati pada 2022 dan 2023, juga memiliki motivasi tinggi untuk mempertahankan statusnya sebagai pembalap utama. Pecco Bagnaia adalah pembalap hebat, dan saya sangat menghormatinya, kata Marquez. Kami memiliki hubungan kerja yang baik, dan saya yakin itu akan membantu tim mencapai hasil terbaik. Namun, Domenicali dengan tegas menekankan pentingnya menjaga keseimbangan di antara kedua pembalapnya. Persaingan sehat adalah hal yang baik, tetapi tujuan kami adalah memenangkan kejuaraan konstruktor dan individu. Untuk itu, kami membutuhkan keduanya berada di puncak permainan mereka. Dengan paket motor Desmosedici GP25 yang kompetitif, 2 pembalap kelas dunia, dan tim teknis yang solid, Ducati terlihat siap untuk mendominasi musim MotoGP 2025. Domenicali percaya bahwa ini adalah momen penting dalam sejarah tim. Ducati telah bekerja keras untuk mencapai posisi ini. Sekarang, dengan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, kami memiliki peluang besar untuk mencetak rekor baru, pungkasnya. Bagi penggemar MotoGP, musim 2025 menjanjikan persaingan yang menarik. Semua mata kini tertuju pada Marc Marquez. Apakah ia akan mampu menjawab tantangan besar Ducati dan kembali menjadi juara dunia? Waktu yang akan menjawab. Marc Marquez sangat sulit dikalahkan untuk MotoGP 2025. Manajer Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, mengungkapkan bahwa Marc Marquez memiliki senjata rahasia yang akan membuatnya semakin tangguh di MotoGP 2025. Senjata rahasia tersebut terkait dengan kecepatan luar biasa Marquez, yang diprediksi akan semakin maksimal dengan motor Desmosedici GP25. Pada musim 2024, Marquez menunjukkan performa luar biasa di tahun perdananya bersama Gresini Racing. Meski menggunakan motor Ducati versi lama, pembalap berjuluk The Baby Alien itu berhasil menyelesaikan musim dengan finish di posisi ketiga klasemen akhir. Penampilan tersebut menarik perhatian para petinggi Ducati, yang akhirnya mempromosikan Marquez ke tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim 2025. Gigi Dall'Igna tidak hanya terkesan dengan performa Marquez di musim 2024, tetapi juga percaya bahwa Marquez memiliki potensi untuk tampil lebih baik bersama tim pabrikan. Menurutnya,
Marquez masih menyimpan kejutan besar yang akan membuatnya semakin kompetitif di lintasan MotoGP. Marc Marquez telah melakukan lebih dari yang saya harapkan tahun ini, tetapi dia masih bisa berkembang sedikit lagi. Jika Dalinya yakin bahwa kecepatan Marquez adalah salah satu keunggulan utamanya. Dari sudut pandang kecepatan, saya masih percaya dia memiliki sesuatu yang istimewa untuk ditunjukkan, ungkapnya. Musim 2025 akan menjadi musim yang menarik bagi Ducati Lenovo. Mereka memiliki dua pembalap berstatus juara dunia, yakni Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Kombinasi keduanya menciptakan Dream Team yang diharapkan mampu mendominasi MotoGP. Meski demikian, Ducati menghadapi perubahan besar dengan hengkangnya Pramac Racing ke Yamaha. Hal ini membuat Ducati hanya memiliki 6 motor di grid musim depan. Namun, Dalinya tetap optimis dan percaya bahwa keputusan tersebut tidak akan memengaruhi performa keseluruhan tim. Saya yakin kami memiliki solusi terbaik untuk pembalap Ducati tahun depan, ditegas Dalinya. Dengan formasi baru ini, Ducati Lenovo diprediksi akan menjadi tim yang sangat dominan di MotoGP 2025. Kecepatan Marquez yang semakin terasa dengan motor Desmos edisi terbaru akan menjadi senjata utama untuk bersaing dengan para pembalap terbaik dunia. Di sisi lain, Bagnaia, yang telah membuktikan dirinya sebagai juara dunia, akan menjadi tandem sempurna bagi Marquez. Musim 2025 akan menjadi panggung bagi Marquez untuk membuktikan bahwa dirinya tetap menjadi salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Apakah Marquez dapat menambah koleksi gelar juaranya dan membawa Ducati Lenovo ke puncak kejayaan? Waktu yang akan menjawab. Marc Marquez bakal juara musim MotoGP 2025 karena ambisi besar akan haus kemenangan. Marc Marquez kembali menjadi sorotan dunia MotoGP setelah memastikan kepindahannya ke tim pabrikan Ducati untuk musim 2025. Keputusan ini mengakhiri masa bakti panjangnya selama 11 musim bersama Repsol Honda. Setelah meninggalkan Honda pada akhir musim 2023, Marquez memilih bergabung dengan Gresini Racing, tim satelit Ducati, untuk musim 2024. Bersama Gresini Racing, Marquez tampil kompetitif meskipun mengendarai motor Ducati versi lama. Dari total 20 balapan musim 2024, ia berhasil meraih 10 podium, termasuk 3 kemenangan. Catatan impresif ini mengantarkannya ke peringkat ketiga klasemen akhir MotoGP 2024. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa Marquez masih memiliki daya saing tinggi, membuat Ducati tak ragu untuk mempromosikannya ke tim pabrikan. Bergabungnya Marquez dengan Ducati menempatkannya sebagai tandem Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali MotoGP dan pembalap utama Ducati. Keputusan Ducati memilih Marquez juga didasarkan pada rekam jejak gemilangnya sebagai peraih 8 gelar juara dunia. Meski ada opsi lain seperti Jorge Martin, juara dunia 2024 bersama Pramac Racing, Ducati percaya Marquez membawa nilai strategis yang besar. Kedatangan Marquez ke Ducati juga mendapat perhatian dari mantan pembalap MotoGP, Carlos Ceca. Menurutnya, kombinasi antara bakat Marquez dan keunggulan motor Ducati Desmos edisi GP25 akan menciptakan perbedaan signifikan di lintasan. Ceca menggambarkan Marquez sebagai sosok dengan determinasi tinggi yang siap memenangkan setiap balapan. Ia yakin tekad kuat Marquez akan menjadi kunci kesuksesannya di Ducati. Ceca bahkan menyebut bahwa Marquez berada di atas angin dibandingkan pembalap lain, termasuk Bagnaia, dalam perebutan gelar juara dunia 2025. Dengan motor terbaik di grid MotoGP dan tekad yang tak tergoyahkan, Marquez dianggap memiliki peluang besar untuk menambah koleksi gelar juaranya. Ambisinya untuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 9 gelar dunia menjadi motivasi tambahan. Ceca juga memuji performa Marquez selama musim 2024 bersama Gresini Racing, meskipun gagal meraih gelar juara dunia. Ia menggambarkan Marquez sebagai singa kelaparan yang akan dilepaskan Ducati pada musim 2025. Menurut Ceca, Marquez hanya fokus pada satu hal, memenangkan balapan dan merebut gelar juara dunia. Musim 2025 akan menjadi momen penting bagi Marquez untuk membuktikan dirinya sebagai pembalap legendaris yang tetap kompetitif di era baru MotoGP. Dengan dukungan penuh dari Ducati dan tekad yang membara, dunia balap menantikan aksi Baby Alien bersama motor Desmos edisi GP25. Apakah Marquez akan berhasil kembali ke puncak kejayaannya? Waktu yang akan menjawab.